السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan juga yang saya hormati Al-Ustaz Ramadhana, dan juga yang saya muliakan dan juga yang saya hormati Bapak Kades kita, sesepuh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Tulik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga yang hadir di sini insyaallah. Semua yang sudah hadir di sini, semua daripada hajat-hajat antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua daripada dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, penuh dengan hidayah, inayah, madad, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan kenikmatan yang begitu luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini tidak lepas daripada kebaikannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita rasakan pada malam hari ini, semua kenikmatan, baik itu daripada duniawi ataupun ukhrawi, itu semua kembali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang kita cicipi, minuman yang kita rasakan, kenikmatan apapun, pengajian dan yang lainnya, daripada gosida yang bisa kita rasakan, itu adalah cerminan dan itu adalah buah daripada jerih payahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyinari daripada desa-desa kita, mengisi daripada masjid-masjid kita. Kita isi dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cahaya tersebut masuk ke rumah kita, cahaya tersebut masuk ke masjid kita, cahaya tersebut masuk ke hati kita, cahaya tersebut masuk kepada istri kita, cahaya tersebut masuk kepada anak-anak kita, insya Allah dengan secercah cahaya tersebut bisa menyelamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya cahaya yang abadi, cahaya yang tidak akan punah, cahaya yang tidak akan lenyap di dunia maupun di akhirat, itu cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah katakan, nanti di hari kiamat ada cahaya, yang mana di hari kiamat itu kita semua merasakan daripada perihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan itu matahari dekat dengan kita itu 1 jengkal. Dekatnya matahari dengan kita punya badan. Akan tetapi orang-orang yang mempunyai cahaya, yang mana cahaya tersebut diambil oleh baginda Nabi besar Muhammad, maka orang-orang tersebut yang akan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang yang mau mengikuti dan beriman dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, mendengarkan daripada sejarah Nabi, belajar daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang yang beriman dan orang yang mau mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Al-Faqir mau meminta maaf terlebih dahulu karena minggu lalu seharusnya jadwal kita di minggu lalu dan Al-Faqir tidak bisa datang karena ada suatu halangan. Saya punya orang rumah itu bibinya meninggal dan orang rumah saya pulang ke Palembang, dan pada saat itu saya ada di Bangka, saya tidak balik ke Palembang, tapi saya asuh 2 anak. Kalau bahasa Bangka apa aceng ya? Aceng apa acing? Kalau acing beda ya, aceng. Saya ngaceng 2 anak yang tidak bisa saya bawa keluar.
Karena kalau pulang dari Tui ini kan pasti jam 11 selesai lewat. Jadi kasihan dengan saya punya anak tersebut, makanya saya minta diundur di di malam hari ini. Dan juga sebenarnya malam hari ini ada acara juga, tapi karena saya sudah jadi di sini, saya ini kan yang disukai dia adalah orang minta saya ceramah juga, tapi saya sudah lebih dahulukan ke desa Tui karena memang jadwalnya saya di sini. Karena memang jadwalnya saya di sini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan daripada pelajaran kita yang di bulan lalu. Yang mana di sini kita mengkaji daripada kitab karangannya Sayyid Al-Muhaddis Al-Habib Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana di situ beliau mengarang kitab dengan judul Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, keutamaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah bab awalnya sudah kita kaji. Itu masih baru cabang-cabangnya saja, baru cuman sekedar permasalahan yang sedikit. Seperti yang kita bahas kemarin, masalah najis, masalah kemarin itu berapa banyak masalah. Qatlun nafsi bitaubah, ada masalah juga orang dulu kalau dia mau taubat dia bunuh diri, dari dia maksiat kemudian mau diakukan rasa Tuhan yang bisa bikin dikatakan mereka ini bertaubat, mereka dibunuh oleh orang-orang soleh. Terus masalah najis, orang dulu itu kan kalau najis satu dipakaiannya buang langsung. Jadi kalau kita punya gamis atau sarung nih, ada najis di sini nggak bisa kita cuci. Jadi harus dibuang. Bahkan ulama seperti Az-Zahiriyah yang pemahamannya mereka cuma harus dinas Quran ataupun hadis, nggak mengambil daripada jalan-jalan yang lain. Mereka katakan kalau ada di kulit-kulitnya harus dikupas. Itu orang dulu. Itu orang dulu, tapi kita alhamdulillah sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak seperti itu. Kita diajarkan, bahkan dalam fikih kan banyak bab-bab tentang najasa. Najis itu apa? Bagian-bagian najis itu apa? Ada yang muwallaz, ada yang mutawassit, ada yang muwaffaq. Cara pembuangan najis seperti apa? Itu kan sudah dibahas. Alhamdulillah. Jadi kita ini beruntung, dan kita mengkaji keutamaan umat Nabi besar Muhammad bukan untuk kita kebaikan, tapi untuk kita semakin cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pembahasan kali ini yaitu di dalam pembahasan al-iqrar dalam al-ikhlas. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang tulus. Nanti di hari kiamat, rahmat ini amat penting kita tuntut, sangat kita butuhkan. Jangan berandai-andai, jangan berharap, bahkan jangan sampai antum dan foto kita ini bisa masuk surga Allah. Kita bisa selamat dengan azabnya Allah dengan kita mengandalkan kebaikan to'at amal kita di dunia. Itu sama sekali tidak bisa. Yang namanya manusia kita mati ditulis pasti di situ ada dosa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan sifat adilnya Allah, maka kita tidak mungkin yang hadir di sini masuk surga itu tidak mungkin. Pasti kita yang lulus ke neraka sudah dibersihkan, dosanya sudah habis, baru kita masuk surga. Jadi apa yang bisa diselamatkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat